Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia, BPI Kanpa RI, Tubagus Rahmat Sukendar, Esos SH, MH. Gelar seminar nasional 1 hari di Asyana Hotel, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Kamis, 18 September 2025. Seminar bertema, Strategi Pencegahan Tindak Pidana Cyberterorisme dan Radikalisme di Lingkungan BUMN, BUMT, Perbankan, serta swasta nasional. Ini dihadiri berbagai narasumber, antara lain perwakilan Cibercrim Mabes Polri, Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Brigjen Pol, Purnawirawan, DRS Erwin Cahara Rusmana, Menhum, serta perwakilan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Dalam sambutannya, Rahmat Sukendar menegaskan bahwa BPI Kanpa RI kini telah memiliki 23 perwakilan di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Selain fokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi, organisasi ini juga aktif mengawal berbagai laporan masyarakat yang kerap mengendap di aparat penegak hukum, APH. BPI Kanpa RI hadir bukan hanya dalam isu korupsi, tetapi juga dalam persoalan sosial kemasyarakatan. Kami siap membantu masyarakat dan menindaklanjuti laporan yang tersendat di APH agar segera mendapatkan hasil positif, ujarnya. Memang kami dari BPI ini yang sedari awal sudah konsen terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita, khususnya permasalahan korupsi ya memang kita dari 23 tahun yang lalu, alhamdulillah sampai hari ini bahwa kita tetap eksis. Walaupun banyak organisasi-organisasi penggiat anti korupsi itu juga bergerak sama dengan kita, tapi kita lihat banyak yang masih sumur jagung sudah hilang. Tahun 2 tahun hilang, tapi kita alhamdulillah sudah di usia yang ke-23 ini masih tetap eksis, melakukan kegiatan-kegiatan penelitian terhadap apa yang terjadi di Indonesia terkait dengan kasus-kasus korupsi. Nah, berkaitan dengan acara pada hari ini, kita memang mencoba hal-hal lain di luar permasalahan korupsi seperti terorisme, radikalisme. Nah, itu kita coba soroti, makanya kita bekerja sama dengan beberapa instansi yang ada pada hari ini. Menjadi narasumber, diundang sebagai narasumber untuk memberikan materi dasar siber itu seperti apa, jenis-jenis kejahatan siber juga seperti apa, terus cara memitigasi atau cara mengantisipasi hal tersebut seperti apa. Di situ kami tadi melakukan sharing knowledge, memberikan wawasan tersebut kepada beberapa peserta undangan. Sehingga setidaknya dengan adanya sharing knowledge atau acara ini bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat biar lebih aware terhadap kejahatan cyber. Di sisi lain memang kemajuan teknologi itu sangat amat membantu kita sebagai manusia dalam melakukan aktivitas apapun itu, termasuk m-banking apapun itu. Tetapi sisi lain memang kejahatan siber tidak bisa dipisahkan dari kemajuan dunia teknologi, sehingga perlu dilakukan memberikan edukasi seperti itu sih. Kira-kira momen terpenting yang bisa diambil di tarik benang merahnya seperti apa sih, Pak? Ya, momen terpentingnya kita berharapnya peserta lebih paham dan bisa lebih paham apa sih itu cybercrime, kejahatan siber itu seperti apa, dan lebih paham bagaimana cara mengatasi hal tersebut apabila sudah
menjadi korban. Apa yang harus dilakukan nih, contoh seumpama data handphone kita sudah transkripsi oleh pelaku, jadi kita minimal harus bisa menonaktifkan nomor tersebut, bisa melakukan komunikasi dengan pihak perbankan untuk melakukan keuangan yang ada di rekening kita, dan bisa melakukan hal tersebut ke pihak kepolisian sehingga untuk bisa memberikan tindak lanjut. Ya, himbauannya sama seperti apa yang saya sampaikan di dalam, yaitu kita harus lebih aware terhadap apapun di dunia media sosial dan dunia elektronik kita, khususnya terhadap penipu-penipu cyber ya. Mungkin jangan asal melakukan klik link. Apabila link tersebut masuk ke WA kita, segera lakukan blokir terhadap nomor tersebut. Yang kedua, jangan mudah menerima telepon dari nomor asing yang di luar dari kontak yang kita miliki. Apabila itu emang nomor asing itu penting dan mempunyai kebutuhan tersendiri dengan kita, mungkin orang tersebut akan melakukan WhatsApp dulu atau melakukan pemberitahuan dulu. Jangan mudah terpercaya terhadap semua ajakan yang ada di media sosial, entah itu kerja paruh waktu, dengan pekerjaan simpel tapi bisa menghasilkan uang jutaan per harinya, itu sangat amat harus lebih dicurigai. Dan jangan mudah memberikan share data pribadi kita, terutama kode OTP, NIK, dan data pribadi lainnya. Jangan, sangat amat mudah. Dan yang terakhir, jangan mudah memberikan atau meminjamkan device, handphone, laptop, atau apapun itu kita terhadap data orang lain. Karena data kita bisa terenkripsi melalui perpindahan data yang dilakukan oleh pelaku. Kita kan mempunyai peluang untuk melaksanakan sinergitas antara BPI dengan BUMN. Kita insya Allah lah punya kompetensi dari berbagai SDM kita ya. Salah satunya saya di bidang kepolisian, bisa memberikan kontribusi sesuai tema tadi ya. Tema tadi masalah bagaimana melakukan pencegahan terorisme di lingkungan perusahaan. Kemudian bagaimana meredam beberapa oknum yang mengganggu, karena instruksi presiden itu kan jelas, kita harus melaksanakan melaksanakan 15 program prioritas atau quick win, salah satunya tentang masalah ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kita sama-sama sebagai warga negara mengawal, kemudian berkiprah untuk bisa sinergi dengan BUMN, dengan seluruh lapisan masyarakat, membina potensi tersebut. Kalau ada hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang menghambat, ya harus kita benahin sesuai kompetensi dan lingkup kerja kita. Demikian. Baru-baru ini banyak terjadi kriminalisasi termasuk teroris juga di daerah-daerah Pak Jenderal. Mungkin ada pengenangan khusus bagaimana cara untuk mengatasi sehingga masyarakat ada sebuah kenyamanan bagi Tentulah, kan kita sudah punya wadah ya, organisasi yang sangat besar, BNPT, Bareskrim, kemudian di lingkungan TNI juga ada satuan intelijen, bisa disinergikan. Nah, polanya yang harus kita punya adalah kedepankan program pencegahan. Ya. Pencegahan ini sebetulnya seluruh lapisan masyarakat bisa melakukan, termasuk perusahaan-perusahaan. Minimal perusahaan itu di lingkungan internalnya, di lingkungan sekitarnya, sinergi untuk mengantisipasi terorisme. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini acara seminar 1 hari terkait dengan radikalisme dan terorisme
di lingkungan BUMN serta swasta sudah selesai kita selenggarakan, dan narasumber yang kita hadirkan pun tadi cukup kompetitif ya, mulai dari Cyber Barreskrim sampai ke penasihat presiden bidang Polkam ya. Jadi kesimpulan kita ya sekarang tinggal kita bagaimana mengimplementasikan terkait dengan radikalisme dan intoleransi di lingkaran BUMN untuk kita bagaimana kita mengantisipasi dan bagaimana kita bisa memberikan satu keyakinan bahwa di Indonesia ini terdiri berbagai macam suku dan agama. Kita harus harmonisasi ya, harus rukun dan bisa menjaga dari persatuan dan kesatuan. Itu harapan kita, dan kita sudah sampaikan juga dalam sambutan bahwa di Indonesia ini direbut dari darah para pejuang yang berbagai macam suku. Pada hari ini kita sekaligus syukuran bahwa HUT BPI yang ke-23 tahun, dan rencana juga setiap tahun kita akan adakan event seperti ini. Jadi dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan rekan-rekan yang sudah bekerja keras untuk bagaimana bisa terselenggara acara dengan baik, dan mungkin event yang ke depan nanti akan lebih baik. Ya kita doakan ya Pak Panitia. Terima kasih. Di samping itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan syukuran HUT ke-23 BPI Kanpa RI turut dihadiri oleh pendiri BPI Kanpa RI DRS Haji Soewarno Winangun, SH, MH. Sekjen BPI Kanpa RI Eko Supahwono, SH, MH, Bendahara Melida Sianipar, SH, serta jajaran pengurus daerah, termasuk dari BPI KPNPA RI Bogor. Dari Jakarta, tim liputan Tobago STV mengabarkan.